Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Menanggapi statement yang pada waktu kemarin itu digaungkan oleh Mbah Dowi. Ini mohon maaf Mbah Dowi, saya anak kecil, tapi saya perlu mengklarifikasi menanggapi apa yang telah Anda dawuhkan mengenai dengan Allah itu belum tahu siapa nanti pilpres yang jadi, calon presiden yang jadi. Yang menentukan itu kamu atau saya, bukan Allah. Nah, Allah saja itu belum tahu siapa nanti pilpres, dalam pilpres siapa yang akan jadi itu belum tahu. Nah, saya ingin menanggapi statement Gus Dowi ini tentang hal ini. Maaf Mbah Dowi sebelumnya bahwa kalau Anda itu berstatement berdasarkan tauhid, ini saya kira kurang tepat. Karena kan pada dasarnya segala sesuatunya kan sesuai dengan kehendak Allah itu secara sederhananya. Apapun yang terjadi, entah itu tentang isu-isunya Pak Presiden Jokowi, apa itu tentang isu-isu yang berkembang pada zaman ini, tentang tentang isu pengkhianatan, dianggap pengkhianat bangsa dan sebagainya, di isu tentang babagan nasab, isu tentang ini, itu semuanya menurut saya sudah sesuai dengan apa yang memang sudah Allah tetapkan sejak zaman azali. Hanya saja Allah kan punya sunatullah yang umum terjadi pada masyarakat atau dengan hambanya. Ada yang memang sunatullah yang memang hak Allah saja yang tahu. Mengenai hanya sebatas pilpres, kita mengatakan bahwa Allah pun tidak tahu siapa yang akan jadi presiden nanti. Ini saya kira melecehkan. Maaf nih ya, walaupun statementnya itu menggunakan dalil-dalil dalam Al-Quran, itu sangat jos sekali, sangat berbobot, tapi saya kira itu sudah keluar dari jalur pemahaman tentang hak prerogatif Allah atau tentang hal yang berhubungan dengan ketentuan Allah. Ini mohon maaf ini Mbah Dowi, saya mengkritisi pendapat Anda yang mengatakan seperti itu. Karena bagaimanapun kalau sesuai dengan apa yang saya yakini, bahwa siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin di Indonesia ini itu sudah ditentukan oleh Allah. Itu menurut saya. Hanya saja Allah itu menggunakan sunatullahnya untuk berhubungan dengan antara masyarakat dengan masyarakat lain untuk saling berlomba-lomba siapa yang paling berkompeten, siapa yang paling bagus dan itu yang terbaik. Nah, maaf ini ya Mbah Dowi ya. Saya kira jangan hanya karena fanatik untuk mendukung ini tapi terus kita mempermainkan Al-Quran untuk digunakan untuk kampanye seperti ini, bahkan sampai pemahaman itu tentang bahwa Allah pun itu tidak tahu. Ini menurut saya keluar dari jalur yang sebenarnya dalam pemahaman akidah. Ini mohon maaf. Kembali lagi saya tekankan bahwa siapapun nanti yang menjadi presiden di Indonesia ini khususnya, itu menurut saya itu Allah sudah menentukan.
Allah itu sudah menentukan siapa presiden yang sudah terpilih. Makanya ini bukan berarti saya mendukung siapapun di antara kontestan para capres ataupun cawapres. Saya lebih tertarik kepada ucapan Pak Ganjar pada waktu itu ketika berdialog dengan para kiai muda seperti Gus Fuad Pleret, terus Kiai Imaduddin. Dia malah mengatakan hasil daripada safarinya beliau Pak Ganjar kepada siapa? Romo Kiai Haji Quraish Shihab, malah di situ malah diambil kesimpulan bahwa presidennya sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Kita tunggu saja nanti. Kita tunggu nanti saat pencoblosan dan penghitungan suara, itulah yang sudah ditentukan. Allah menentukan ketika nanti tanggal 14 itulah Allah mengeluarkan siapa yang mengeluarkan nama siapa yang memang Allah kehendaki. Bukan Allah tidak tahu siapa nanti yang jadi. Ini membahayakan, ini pemahaman seperti ini membahayakan. Mohon maaf ini. Karena sekali lagi seperti apa yang pernah diungkapkan oleh Gus Baha, itu jangan terlalu mempermainkan sisi akidah hanya sebatas untuk pilpres. Ini jangan sampai mempermainkan akidah yang sudah tertata di kalangan masyarakat itu terus menjadi buyar amburadul hanya karena berstatement seperti itu. Hanya sebatas pilpres, tapi akidah itu menjadi berantakan karena apa? Statementnya salah. Mungkin Anda memahaminya mungkin secara majazi, tapi kan yang namanya orang itu penangkapannya beda. Tidak semuanya sama apa yang seperti Anda statementkan. Mungkin cara pandang Anda dalam memahami ini hanya sebatas mengambil dari bukan makna yang sebenarnya, atau kita memahami bahwa pemahaman itu mungkin pemahaman secara majazi bahwa Allah pun tidak tahu. Ini menurut saya dalam hal kembali ke ilmu tauhid kan nanti ada ilmu majazi, ada hakiki. Ada hakikinya ya secara otoritas Allah sudah mengetahui dan Allah sudah menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin khususnya di Indonesia ini. Kalau memang kita pemahamannya secara majazi, ya bisa terjadi seperti itu karena kita juga meminta kepada Allah seolah-olah Allah itu tidak tahu, padahal secara hakikatnya Allah itu tahu. Tapi kenapa kita harus meminta? Biar Allah tahu. Secara hakikat Allah itu tahu. Tapi secara majaz karena kita makomnya makom abid, kita meminta agar apa yang kita minta itu terkabul. Jadi ini mohon maaf pembahasan yang nyerempet tentang ke akidah ini mohon untuk diminimalisir agar pemahaman dalam hal pertarungan politik dan sebagainya itu agak rasional. Hanya karena permasalahan ini kita mempermainkan akidah itu jangan sampai. Maaf ini Mbah Dowi ini ya. Kalaupun Anda belum pati mendengarkan apa yang saya ungkapkan, ya walaupun ini yang menonton hanya sedikit, tapi kan secara moral saya sudah menyampaikan apa yang saya pahami bahwa statement Anda mengenai hal itu saya kira kurang tepat untuk diungkapkan ke khalayak umum yang tidak semuanya orang itu memahami.
Kayak gitu. Kalau pendapat Anda seperti itu tidak merevisi, tidak mengklarifikasi bahwa ternyata di situ ada secara hakiki, ada secara majazi, ya ini nanti akan simpang siur. Akan menjadi pemahaman yang tidak elok ketika diterima oleh masyarakat yang pemahamannya tidak sampai ke pemahaman seperti itu. Ini mohon maaf Mas Dawi nggih. Kula lare alit lancang dateng panjenengan sampun mengkritik menapa jenengan nanggapi punapa ingkang dados pangendikanipun panjenengan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.